Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah tweet dari Achan Yu. Beliau menuliskan ini secara rutin, kan panjang di partnya ya. Jadi waktu proses nulisnya itu ya, beliau sering mendapatkan gangguan, entah itu gangguan tentang teknis ya, laptop rusak maupun non teknis. Seperti contohnya mimpi-mimpi yang aneh. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya dari kisah tersebut, mari alangkah baiknya kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tri dari Achan Yu, Balai Desa Merah. Waktu itu, gerimis menyambut kedatanganku. Suasana gelap, ditambah sepinya jalan yang kulalui, membuat suasana malam itu jadi sedikit menakutkan. Sopir becak yang umurnya sudah lumayan tua, mengayuh becak dengan tenaga ala kadarnya. Jadilah perjalananku menuju kampungku terasa begitu lama. Waktu itu pukul 9 malam. Namun tidak ada satupun warga yang kelihatan. Mungkin faktor gerimis membuat orang-orang malas keluar rumah. Jalanan yang kulalui banyak lubang sana-sini, menambah ketidaknyamanan perjalananku. Aku heran, kenapa jalanan yang sudah hancur lebur seperti ini masih dipelihara saja? Apa yang dilakukan Pak Lurah selama menjabat? Untuk memecah keheningan, aku mencoba mengajak sopir becak yang dari tadi susah payah mengayuh becaknya bicara. Pak, ini kok jalan nggak dibenerin sih Pak? Udah hancur gini padahal. Oh nganu mas, nggak tahu juga saya. Udah lama nggak dibenerin. Udah sekitar 6 tahun dibiarin gini aja mas. Oh udah lama juga ya pak. Terakhir saya kesini 6 tahun lalu juga pak. Makanya saya bingung, kok jalannya bukan nambah bagus, malah nambah parah. Apa nggak ditanyain sama lurahnya pak? Sudah mas, tapi jawabnya ya gitu mas. Dan katanya dananya belum ada. Saat asik berbicara, tiba-tiba ada sekelebat bayangan lewat tepat di depan becak. Tiba-tiba aja aku merinding. Pak, tadi lihat ada bayangan lewat gak pak? Pak becak tidak menjawab pertanyaanku. Aku coba bertanya lagi, namun Pak becak masih diam 1000 bahasa. Tapi entah kenapa, aku merasa becaknya melaju lebih cepat dari sebelumnya. Aku lihat ke belakang Pak becak, nampak berkeringat di sekujur tubuhnya. Lantas beliau memberi isyarat padaku untuk jangan berbicara. Aku tidak mengerti maksud Pak becak, namun aku yakin isyarat itu ada hubungannya dengan bayangan yang lewat tadi. Aku menurut saja dengan Pak becak. Sepanjang jalan kami hanya diam, dan sepanjang jalan itu juga bulu kuduku merinding bukan main. Sampai akhirnya kami melewati sebuah balai desa. Balai desa itu adalah balai desa kampungku. Balai desa yang tidak terlalu besar, namun memiliki lapangan yang luas. Di sisi kanannya ada pohon beringin besar. Di depan balai desa ada 4 pohon cemara yang sudah sangat tinggi. Entah kenapa, tepat sampai di sini, aku merasa Pak becak semakin cepat mengayuh becaknya. Firasatku makin tak enak. Sepertinya Pak becak tahu sesuatu tentang tempat ini. Becak melaju dengan cepat. Gerimis masih menemani perjalanan kami. Sepi, lengang, ditambah dengan suasana ganjil ini. Sampai akhirnya kita akan melewati sebuah jembatan. Aku melihat ada wanita yang sedang duduk di jembatan itu, menghadap ke belakang sambil mengayun-ayunkan kakinya. Aku tahu kalau itu bukan manusia. Malam-malam begini ditambah suasana ganjil ini, mana mungkin wanita itu manusia? Aku merinding bukan main. Aku menengok ke Pak becak. Terlihat keringat Pak becak makin membanjir. Beliau menggeleng-gelengkan kepala dan memberi isyarat kepadaku untuk tetap diam. Aku tak tahu harus bagaimana, jadi aku menurut saja dengan yang dikatakan oleh Pak becak. Wanita itu masih ada di jembatan itu, masih mengayun-ayunkan kakinya. Rambutnya panjang sepinggang. Baju putih yang sudah tercampur dengan tanah menjadi lusuh dan berwarna kecoklat-coklatan.
Hingga akhirnya kami lewat tepat di belakangnya. Aku tak berani menoleh. Bau busuk menusuk hidung. Benar-benar busuk baunya. Sampai-sampai aku mau muntah. Kami makin jauh melewati wanita tadi. Sekarang baunya sudah tidak begitu terasa. Pak Becak mulai menghela nafas. Becak kembali berjalan lambat. Aku pun sudah tidak mencium bau busuk lagi. Aku mulai memberanikan diri bertanya kembali dengan Pak Becak. Pak, yang tadi itu bukan manusia kan? Demit itu mas. Mana mungkin manusia malam-malam duduk di jembatan sendirian? Mana perempuan lagi? Sebenarnya bayangan yang mas lihat itu perempuan yang tadi di jembatan mas. Oh, saya benar-benar takut pak. Hampir kencing di celana saya. Terus tadi kenapa bapak suruh saya diem aja? Mas, emang pas 6 tahun lalu kesini gak tahu apa-apa ya mas tentang cerita kampung mas? Enggak pak, saya kesini 6 tahun lalu tuh kesini cuma main beberapa hari saja pak. Itu pun saya naik mobil, tahu-tahu udah sampai rumah nenek. Jalan yang pas mas lihat bayangan itu pintu masuk kampung Demit mas. Di desa mas ini ada kampung Demit mas. Nah, balai desa sampai ngelewatin jembatan itu pasarnya mas. Kenapa saya suruh mas diem saja? Lah soalnya konon kalau kita lihat penampakan perempuan tadi terus dia noleh, ketika terus senyum sambil nunjukin wajah hancurnya, dia bakalan buka pintu pasar Demitnya mas. Dan kita bisa kesasar di sana mas. Kalau kita diem, dia kira kita sopan mas. Waduh, serem amat pak. Terus kalau sampai masuk pasar itu gimana pak? Ya kalau kita ndak kuat bisa pingsan di jalan. Di sana bakalan ditampakin penduduk desa Demitnya mas. Dalam hati aku bersyukur. Untung gak sampai mampir ke pasar Demit. Ibuku kenapa gak cerita masalah ini ya? Kalau saja sudah diceritakan kan jadi ada persiapan. Mau kirim anaknya buat sekolah di kampung tapi gak bilang apa-apa. Untung saja anakku gak pingsan di jalan bu. Mas kan rumahnya deket balai desa ya. Jangan saja main ke situ ya. Lebih dari jam 9 malam ya mas. Jangan sampai. Dulu emangnya kenapa pak? Angker ya? Entar mas juga tahu dari orang sini. Saya ndak berani cerita. Ini masih wilayahnya soalnya mas. Setelah melalui perjalanan menyeramkan, akhirnya sampai juga di rumah nenek. Setelah membayar ongkos becak, aku mengetuk pintu rumah nenek yang sudah gelap. Mungkin semuanya sudah tidur. Sekarang sudah jam 10. Dari dulu keluarga nenek memang tidak ada yang suka begadang. Di saat aku mengetuk pintu, bulu kudukku merinding lagi. Aku merasa seperti ada seseorang di belakangku. Aku tengok ke belakang, tapi tidak ada seorang pun. Aku mengetuk pintu nenek lebih keras. Akhirnya ada suara nenek yang menyaut. Waktu itu belum banyak yang memiliki handphone, termasuk nenek. Jadi nenek tidak tahu kalau aku mau datang. Iya, siapa itu? Adi nek, cucu nenek. Oh Adi, sebentar ya Di. Aku menunggu nenek membukakan pintu. Aku masih merasa ada sesuatu yang mengawasiku. Nenek mungkin sedang mencari kacamatanya. Kalau tidak ada kacamata, nenek tidak bisa menyalakan saklar lampu. Aku menoleh ke belakang berkali-kali, memastikan tidak ada penampakan menyeramkan lagi. Setelah menunggu kira-kira 5 menit, akhirnya nenek membukakan pintu. Aku memeluk nenek, mencium tangannya. Paman-pamanku juga bangun dari tidurnya. Masih ada 2 paman yang masih ikut nenek. Anak nenek lain sudah merantau semua ke kota, termasuk ibuku. Setelah merapikan kamar, nenek menyuruhku tidur. Katanya, pasti kau lelah setelah melalui perjalanan jauh. Aku sebenarnya belum ingin tidur. Ingin menanyakan perihal yang dikatakan oleh Pak Becak tadi. Tapi melihat nenek sepertinya sudah sangat mengantuk. Kuurungkan saja niat bertanyaku. Besok sepulang nenek berjualan jamu, aku akan tanya langsung ke nenek atau ke paman selepas mereka pulang dari sawah. Sebelum tidur, aku ke kamar mandi. Rumah nenekku adalah bangunan tua. Sudah lama belum direnovasi. Anak-anaknya masih berusaha mengumpulkan uang. Kamar mandi nenek masih menggunakan sumur. Jadi bagian kamar mandi tepat di atas sumur tidak ada atapnya. Agar jika hujan turun air tertampung di sumur, aku sebenarnya takut ke sumur saat itu. Tapi malu juga kalau minta ditemani nenek atau paman. Aku kan bukan anak penakut. Dalam hati aku berkata meyakinkan diri.
Saat itu jam 11 malam. Aku ke sumur sendirian. Sebelum ke sumur, aku membaca doa sebisaku. Sampai di sumur, aku kembali merinding. Aku lihat ke atas, untungnya tidak ada apa-apa. Aku mulai menimba air. Bunyi ketukan timba membuat suasana semakin menyeramkan. Saat aku sedang mencuci muka, aku merasakan ada orang yang lewat di belakangku. Nenek dan paman aku pastikan sudah tidur. Aku mulai takut kalau wanita yang ada di jembatan itu mengikuti sampai ke sini. Aku mensegerakan ritual bersih-bersihnya, langsung lari ke kamar. Di kamar aku masih merasa seperti ada yang mengawasiku. Aku berusaha tetap tenang. Aku bersiap tidur. Karena kelelahan, aku langsung terlelap. Namun di tengah malam, kira-kira jam 3, aku merasa ada yang memegang tangan dan kakiku. Aku bangun dari tidur, dan ternyata hal yang benar-benar mengerikan terjadi. Penampakan 4 pocong sekaligus di depanku. Masing-masing pocong memegang tangan dan kakiku. Aku masih ingat betul kejadian itu. Pocong dengan kain kafan kotor, muka hancur, dan penuh belatung. Bau busuk yang menyengat menusuk-menusuk hidung. Aku ingin bangun dan berteriak, tapi tidak bisa. Bisa dibayangkan mata yang tidak bisa mengedip, badan yang tidak bisa bergerak, harus melihat pemandangan 4 pocong sekaligus. Aku masih berusaha untuk bergerak dan berteriak, tapi lagi-lagi sia-sia. Dulu aku belum tahu fenomena apa itu, tapi sekarang aku tahu kalau saat itu aku sedang mengalami tindihan. Aku masih bingung harus berbuat apa. Keringat membanjiri tubuhku. Bau busuk membuat perutku mual. Pocong-pocong itu melotot. Pocong yang memegang tangan kiriku mendadak bangun dan ingin mencekik leherku. Aku masih berusaha bergerak meski masih belum bisa. Saat itu tiba-tiba terbersit untuk membaca doa apa saja yang aku bisa. Aku mengucapkan Allahu Akbar dengan lidahku yang kaku. Saat pocong hendak mencekikku, tiba-tiba mulutku bisa mengucapkan Allahu Akbar. Dan tiba-tiba saja semua pocong di hadapanku menghilang semua. Tubuhku bisa bergerak. Aku langsung lari ke kamar paman sambil berteriak, "Ada pocong, Le! Ada pocong, paman! Ada pocong!" "Ada apa, Todi?" tanya paman. "Tadi ada pocong di kamar, Le. 4 pocong di kamar." Paman kaget. Beliau langsung mengajakku ke kamar untuk memastikan keadaan kamar. Aku ikut ke kamar. Sampai di kamar, sudah tidak ada apapun di sana. "Mana, Di? Katanya ada pocong." "Tadi ada 4, Le. Serem-serem." "Tadi disuruh baca doa dulu ndak, Di?" Enggak, Le. Tapi pas di jalan aku lihat wanita duduk di jembatan, Le. Jembatan dekat balai desa." Saat aku katakan melihat wanita di jembatan dekat balai desa, suasana seketika hening. Paman tiba-tiba membangunkan nenek dan menceritakan kejadian yang aku alami. Malam itu nenek menyuruhku tidur dengan paman. Aku menurut saja. Kata nenek, besok akan ditanyakan dengan orang pintar di desa perihal kejadianku malam ini. Setelah kejadian semalam, nenek membawaku ke salah satu ustadz di desaku. Dalam hati, perasaanku sial amat ya. Belum genap sehari aku tinggal di kampung, tapi udah ngalamin kejadian serem seperti ini. Belum apa-apa aja udah dianterin ke ustadz. Kalau saja aku gak ada konflik sama ayah tiriku, aku mending pulang lagi ke Jakarta. Oh ya, aku punya bapak tiri, sering mukul. Itu yang bikin aku disuruh sekolah di kampung ikut nenek. Gak lama setelah aku pulang kampung, ibu dan ayah tiri cerai. Ibu menjadi TKW ke Malaysia. Aku sama adikku tinggal sama nenek di kampung. Malah jadi curcol sih. Lanjut ya teman-teman. Pas sampai di ustadz, nenekku cerita kejadian yang aku alami. Ustadz itu cuman pakai bahasa Jawa waktu itu. Aku belum lancar bahasa Jawanya. Terus beliau membaca-baca ayat gitu. Terus nulis ayat di kertas, dimasukin ke dalam air. Lalu aku disuruh minum. Aku minum aja airnya. Kata ustadznya bilang gini, "Udah tenang saja. Sekarang setan yang ngikutin kamu udah pergi. Di kampung ini emang orang yang baru masuk suka dikerjain sama makhluk halus penghuni kampung ini. Gak apa-apa. Di kampung ini kita tetanggaan sama mereka. Jadi emang banyak yang sering diliatin. Asal kita sopan, gak bakalan diganggu yang macem-macem." Aku diem aja dengerin ustadznya ngomong.
Aku melihat nenekku, kayaknya beliau sedih melihat aku ngalamin kejadian serem itu. Wajahnya seperti sedih gitu. Terus Ustadz bilang ke nenek, "Apa gitu?" Aku gak paham gitu bilangnya. Tapi pas pulang nenek jelasin ke aku. Pas pulang apa yang Ustadz bilang? Kata Ustadz, "Untung nenek cepet-cepet bawa kamu ke Ustadz. Kalau ndak bisa kejadian kayak anak RT sebelah yang jadi sering kesurupan." Nenek juga bilang orang baru masuk dari luar daerah emang paling sering dikerjain. Warga sini aja sering, apalagi orang baru. Alasannya, kamu udah denger kan dari Ustadz, karena kita tetanggaan sama mereka. Setelah kejadian di rumah Ustadz, kakakku beberapa hari tidur bareng sama paman terus. Aku ngeri kalau ada penampakan lagi. Seminggu aku gak ngalamin kejadian apa-apa. Besoknya pas hari Senin, aku daftar SMP di desa sebelah. Aku berangkat sendiri, nggak ditemenin. Aku udah biasa mandiri. Mungkin efek ikut bapak tiri ya. Selesai daftar aku pulang. Tapi aku iseng pulangnya lewat sawah. Musim nanam padi, anginnya sepoi-sepoi di sawah. Aku jalan berasa kayak di film India, kayak dikipas-kipasin gitu. Aku berhenti di gubuk, ngaso sambil ngeliat pemandangan sawah. Adem banget rasanya. Pas aku lagi ngadem sendirian, aku baru sadar nih, sawah sepi amat ya, nggak ada orang lewat. Aku jadi inget kejadian pas pertama aku datang ke sini. Tiba-tiba aja bulu kuduku merinding. Pas aku mau niatin balik, tiba-tiba ada anak seumuranku pakai baju SD duduk di gubuk. Aku nggak curiga apa-apa waktu itu. Orang aku mau balik juga kan. Tapi pas aku mau balik, tiba-tiba dia nanya ke aku, "Habis daftar SMP ya Kang?" "Iya Kang, di SMP 4, aku jawab. "Oh, saya juga baru daftar SMP di situ Kang," kata anak seumuranku itu. Pas dia bilang baru daftar, aku jadi ada perasaan seneng. Dalam hati mungkin aja nanti sekelas sama aku. Akhirnya aku ajak kenalan. "Aku Adi Kang." "Kamu siapa?" Aku ngajak kenalan. "Aku Indra Kang." Pas itu aku salaman sama dia. Pas aku salaman ada perasaan ganjil. Tangan si Indra kok dingin ya? Padahal kan cuacanya panas. Waktu itu aku masih berpikir positif. Mana mungkin Demit nongol siang-siang kan? Mungkin dia lagi sakit. Si Indra ini bocahnya putih, kayak bukan anak kampung. Habis kenalan dia nanya ke aku, "Anak kota ya?" Aku jawab iya. Terus aku nanya juga, "Kamu orang kota juga kan?" Si Indra cuma ngangguk. Terus dia nanya lagi ke aku, "Mau pulang ya Kang?" "Iya Indra, udah jam 3 bentar lagi sore, ntar dicariin." "Ya udah pulang bareng aja, saya satu desa sama kamu kok." "Ya udah, ayo pulang." Singkat cerita, aku jalan pulang bareng sama dia. Pas jalan si Indra diam aja. Aku juga bingung mau ngobrol apa. Namanya juga baru kenal. Pas lagi jalan tiba-tiba si Indra ngajakin aku lewat jalan pintas, lewat kebun-kebun gitu. Waktu itu aku manut aja, gak tahu kenapa aku kok manut-manut aja gitu. Gak ada perasaan khawatir waktu itu. Aku jalan, pas masuk kebun aku mendadak merinding. Padahal itu sore-sore sekitar jam 3:30. Tapi perasaan aku gak enak. Si Indra masih jalan di sebelahku. Pas lagi jalan tiba-tiba ada bapak-bapak. Dia kayaknya lagi nyari rumput di kebun. Bapak-bapak itu ngeliatin aku aja. Ngeliatinnya beda. Ngeliatin terus nunduk, kayak ketakutan gitu. Aku gak tahu kenapa bapak-bapak itu kayak ketakutan. Pas udah ngelewatin bapak-bapak itu agak jauh, tiba-tiba bapak itu manggil aku, "Dek, dek, sini dek, sini." Aku nyamperin bapak itu. Si Indra juga ikutan nyamperin bapak itu. Pas udah sampai aku tanya ke bapaknya, "Ada apa Pak?" Bapak itu bisikin ke aku sesuatu yang bikin aku kaget. Bulu kuduk langsung merinding. Aku langsung keringet dingin waktu bapak itu ngasih tahu ke aku sesuatu. Bapak-bapak bisikin ke aku gini, "Nanti kalau orang di sebelahmu lengah, kamu lari, balik lagi ke jalan sawah tadi. Orang yang di sebelah kami itu Demit. Jalan yang kamu mau lewatin itu arah sumber balai desa." Duh, kok aku juga merinding ya yang ngebacain. Aku shock ketika saat itu. Habis dibisikin, aku lihat si Indra mukanya berubah pucat. Bapak-bapak itu juga tiba-tiba lari ninggalin aku sendirian. Pas aku mau ikutan lari, tiba-tiba tanganku dipegang. Nyes, dingin banget tangannya. Nafasku kayak ketahan. Si Indra tiba-tiba ngomong, "Ayo Di, bentar lagi sampai Di.
Aku masih gemetaran, bingung. Aku akhirnya ingat kata-kata si bapak tadi, suruh lari kalau si Indra lengah. Akhirnya aku ikut jalan bareng si Indra. Tanganku masih dipegangi. Rasanya mau nangis waktu itu. Di belakang balai desa ada jalan yang sempit tuh, jadi kayak lorong gitu. Jalannya agak gelap-gelap gitu. Sore-sore aja udah lumayan remang, apalagi kalau malam di sini pasti gelap banget. Jalan itu emang ternyata jalan pintas ke rumahku. Rumahku kan emang deket balai desa. Aku baru tahu kalau itu jalan pintas, ya karena kejadian itu. Cuma jarang yang berani lewat situ, soalnya harus ngelewatin sumur di belakang balai desa yang terkenal angker. Pas udah mau sampai lorong, tiba-tiba baunya kok busuk ya. Aku makin takut aja waktu itu. Pas aku lihat ke bawah, hal yang menyeramkan terjadi. Aku lihat ke bawah, pas aku lihat kakinya si Indra, dagingnya itu tiba-tiba pada meleleh sampai kelihatan tulangnya. Aku lihat mukanya pada berdarah-darah, matanya yang sebelah kanan kayak mau keluar, bener-bener nyeremin mukanya. Aku mau lari banget rasanya, cuma tanganku dipegang, mulutku juga kaku. Pas mau masuk lorong, karena cuma muat satu orang, setannya ngelepasin tanganku. Pas baru dilepas, aku langsung lari, balik lagi ke sawah tadi. Aku lari sekencang-kencangnya. Pas aku lari, aku lihat ke belakang. Si Indra mukanya udah hancur. Dia gak ngejar aku, cuma senyum aja. Astagfirullahaladzim. Baju SD yang dipakai jadi kotor, banyak darahnya. Aku ingat banget senyumnya sampai sekarang. La haula wala quwata illa billah. Pas aku lari, aku sebenarnya takut banget dikejar. Untungnya gak dikejar. Bapak-bapak yang tadi lari ternyata nungguin aku di luar kebun. Aku disuruh naik ke sepedanya. Aku nurut aja. Aku ngos-ngosan mau mati rasanya. Bapak itu bawa sepedanya juga ngebut. Pas udah gak jauh, bapak-bapak itu bilang, untung aku gak kenapa-kenapa. Aku yang harusnya bilang begitu sih sebenarnya. Bapak itu nanya ke aku diapain sama dia? Aku cuma diem aja. Aku masih shock. Tiba-tiba aja kepalaku pusing. Aku bilang kalau aku gak kuat. Aku pun tiba-tiba jatuh. Aku gak ingat apa-apa lagi setelah itu. Malam hari setelah kejadian sore itu, aku tiba-tiba terbangun di kamar. Saat itu badanku terasa lemas sekali. Aku duduk melihat sekeliling. Ada kembang-kembang yang biasa dibawa orang untuk ziarah ke kuburan di sebuah mangkok putih. Aku juga mendengar suara orang-orang yang sedang berbincang-bincang di luar. Ingin rasanya aku berjalan menghampiri orang-orang di luar, tapi tubuh ini masih terasa lemas. Aku kembali rebahan di tempat tidur sambil mengingat-ingat kejadian tadi sore. Aku masih bisa menggambarkan setan yang sempat memegangi tanganku. Aku masih bisa merasakan dinginnya tangan Indra, salah satu hantu penunggu balai desa. Aku masih bisa mengingat kaki yang dagingnya melepuh. Terlihat jelas tulang kakinya. Wajah yang hancur dengan mata yang hampir keluar. Baju SD yang kotor dan penuh darah. Tiba-tiba saja aku kembali merinding. Takut sendirian di kamar. Aku mencoba memanggil nenek, tapi ada kejadian aneh saat aku mencoba memanggil beliau. Suaraku sudah cukup keras, padahal, tapi nenek dan paman tidak kunjung datang. Aku mulai merasa ada yang tak beres. Tiba-tiba saja, ada yang mengetuk-ngetuk jendela kamar. Serasa mau copot jantungku saat itu. Suasana ganjil lagi, sendirian di kamar, memanggil orang-orang tapi tidak ada yang mendengar. Dan tiba-tiba jendela ada yang ngetuk. Aku mencoba untuk bangun, namun badan yang lemas dan kepala yang terasa berat sekali membuatku susah untuk bangun dari tempat tidur. Aku mulai berkeringat. Ketukan di jendela semakin keras suaranya. Aku sudah pasrah untuk apa yang terjadi selanjutnya. Aku hanya bisa menutup mata. Takut-takut ada sosok menyeramkan tiba-tiba muncul di hadapanku. Suara ketukan itu masih terdengar jelas, namun perlahan-lahan suara ketukannya mulai melemah dan seketika hilang sama sekali. Aku merasa aneh. Suara ketukan itu tiba-tiba hilang begitu saja. Namun aku mencoba berpikir positif. Mungkin saja gangguan itu sudah hilang. Belum lama aku merasa lega karena suara ketukan di jendela hilang. Tiba-tiba saja ada suara yang memanggil-manggil aku. Sepertinya suaranya ada di luar, di belakang jendela. Aku ketakutan bukan main. Dia memanggil namaku dan mengajakku untuk bermain. Di, keluar Di, ayo main di rumahku Di. Di, ayo ke balai desa. Suara itu terdengar jelas, suara Indra. Makhluk halus yang tadi sore menampakkan wujudnya kepadaku.
Aku mulai panik. Aku berdoa sebisanya. Saat aku mulai takut bukan main, tiba-tiba ada yang memegang kakiku. Aku masih dalam posisi menutup mata saat itu. Aku merasakan kakiku dipegang oleh tangan besar dan kasar, seperti tangan yang penuh luka bakar. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku mencoba membuka mata, dan apa yang kulihat adalah sosok Indra yang berdiri di samping sosok setan berbaju hitam dengan mata merah dan muka yang hitam hancur dan menyeramkan. Penampakan kali ini benar-benar menakutkan. Indra saja udah luar biasa serem dengan seragam SD-nya, ditambah sosok hantu besar hitam itu. Sesaat setelah aku melihat sosok itu, aku tak sadarkan diri. Berbeda dengan sore hari, kali ini aku bukan hanya tak sadarkan diri, tapi juga kesurupan. Waktu kesurupan, aku tak ingat apapun. Aku tahu detail ketika aku kesurupan adalah dari cerita paman esok harinya. Asal-usul Indra terkuak ketika aku kerasukan, dan sosok di samping Indra adalah salah satu sosok yang membuat balai desa kini menjadi tempat angker lagi menyeramkan. Demikianlah treat dari Acanyu. Nantikan treat-treat horor selanjutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.